Saya juga nggak sepakat kalau seandainya Holy Wings ditutup. Kenapa? Karena masalahnya bukan itu. Mohon maaf, kenapa? Yang harusnya ditutup itu yang lebih besar. Khomernya yang dilarang. Ya kan ya? Mirasnya yang dilarang. Kenapa kemudian miras di bawah 5% dong yang diperbolehkan? Berarti mabuk 5% boleh? Ini orang kreatif yang barangkali tidak punya sensitivitas melihat problem bahwa masyarakat kita beragama, kemudian mereka bikin program dan jadinya begitu. Kalau mereka tahu jadinya kayak gini, mereka nggak akan lakukan. Masih jauh Pak, santai. Jadi gini loh, saya tuh masih ingat banget bahwasanya orang-orang yang masuk neraka tuh juga bilang begitu. Persis banget dalam Al-Quran. Bilangnya gini, kalau saya tahu ujungnya begini, nggak gitu gue. Nah jangan sampai nanti kita semua berakhir yang sama gitu maksudnya. Maksudnya gimana Pak? Enggak Orang-orang Enggak, gini soal nasib ya. Ya. Apakah penyebutan Muhammad dan Maria itu menurut Anda tadi tidak mengandung unsur penistaan agama atau sudah berubah pikiran setelah mendengarkan penjelasan Ustaz Felix Xiao mungkin Pak Nurholis? Kalau mengandung unsur penistaan itu mengandung, tapi yang nista itu Holy Wing-nya bukan Muhammad. Adalah peredaran miras. Berarti saya mendukung Pak Anies untuk menutup peredaran miras sehingga yang tadi berapa 3.000 karyawan? 3.000. Saya dari tadi mikirin loh. Kenapa nggak ada yang mikir sih? Lah Holy Wings kan banyak tuh. Berapa cabang? 44 cabang. Kan bisa jualan air. Bisa jualan susu kedelai, bajigur. Disebarkan seluruh Indonesia kan dapat untung juga. How you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. Takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang di Fakta Islam TV, channel yang mengulas isu-isu terkait khasanah Islam, informasi seputar dunia Islam, relasi Islam dengan agama-agama lain di dunia, yang selalu kami sajikan dengan analisis yang dapat menambah wawasan. Dukung terus perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komentar positif, itu yang sangat kami harapkan. Sahabat, kali ini kami akan mereaksi perdebatan antara liberalis dan islamis di satu forum menyikapi kasus Holy Wings. Ada Ahmad Nurholis yang penghalal pernikahan beda agama, ada Eko Kuntadi yang dikenal sebagai Bazir RP yang kerjanya spesialis nyinyirin ulama dan Anies Baswedan. Kemudian ada Ustadz Felix Xiao, mualaf yang kecerdasannya di atas standar rata-rata, bak singa medsos yang selalu meluluh lantakan pertahanan barisan Islamofobia, liberalis dan LGBT lewat argumentasi yang konstruktif, komprehensi dan faktual selalu disajikan oleh beliau. Sebagai pembuka, kami tunjukin penampakan bagaimana si Ahmad Nurholis seru sekali berdebat dengan dirinya sendiri tentang menyikapi kasus Holy Wings. Ini dia. Ya, kita lanjutkan Pak Nurholis. Kalau tadi Anda sampaikan ini memang kemudian ada unsur kesalahan di sana, mencemarkan juga. Tapi masuk tidak dalam unsur penistaan agamanya? Ya, saya pribadi itu dari dulu tidak pernah sependapat dengan soal penistaan agama. Kenapa? Karena agama, nabi, kitab suci itu nggak bisa dinista. Yang terjadi adalah penganutnya itu bisa tersinggung, bisa merasa terlecehkan begitu. Sebentar Pak Nurholis, itu tadi belum clear. Kita butuh pengulangan dan penegasan. Jadi menurut Anda promosi dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria bukan penistaan agama, bukan bagian dari penistaan tapi agama. Itu kalau orang Jawa bilang ngece, kira-kira gitulah. Ngece tapi keterlaluan, kira-kira tapi Anda gitu. sebagai umat muslim tersinggung tidak dengan hal ini? Ya, Ngece keterlaluan itu namanya menista itu. Gimana ente? iya, abang kita pribadi bisa merasa ternista. Nah, ini yang harus dipahami gini loh.
agama, kitab suci, Tuhan itu nggak bisa dinista. Ya sudah. Gitu. Sebelum melanjutkan penjelasan Ustadz Felix tadi, kita ke Pak Nurholis untuk memperjelas lagi. Ya. Apakah penyebutan Ya, Muhammad dan Maria itu menurut Anda tadi tidak mengandung unsur penistaan agama atau sudah berubah pikiran setelah mendengarkan penjelasan Ustadz Felix Yao mungkin Pak Nurholis? Kalau mengandung unsur penistaan itu mengandung, tapi yang nista itu holy wing-nya, bukan Muhammadnya, bukan Marianya. Itu Jadi maksud memang saya. ada betul, ada unsur penistaan agama betul artinya ya. Udah selesai gitu. Ya, gimana Bang? Memang begitu yang kita maksud. Gimana Ya kan, sih? Ya, begitulah kelakuan dan otak liberalis. Publik bergerak kemana, mereka mikirnya zigzag kemana-mana yang tentu beda sendiri. Tuhan memerintahkan manusia melakukan apa, mereka bikin jalan sendiri yang berbeda dengan perintah Tuhan. Nanti ada yang kejadian sangat lucu, bagaimana si Nurholis ini baru tahu bahwa yang diomongin orang dari tadi itu apa, dan ya begitulah, salah sambung tapi ngotot. Ini dia perdebatan mereka, dan kami akan tanggapi bagian-bagian penting dari perdebatan ini. Bismillah. Soal kalau tadi Anda sampaikan ini memang kemudian ada unsur kesalahan di sana, mencemarkan juga, tapi masuk tidak dalam unsur penistaan agamanya? Ya, saya pribadi tuh dari dulu tidak pernah sependapat dengan soal penistaan agama. Kenapa? Karena agama, nabi, kitab suci itu nggak bisa dinista. Yang terjadi adalah penganutnya itu bisa tersinggung, bisa merasa terlecehkan begitu. Karena itu kalau ada ayat atau pasal penistaan agama itu akan menjadi pasal karet, dan itu akan berdampak buruk bagi kehidupan kita dalam konteks kebinekaan, keragaman. Oke, baik. Nah, dia menolak klaim bahwa adanya penistaan agama, penistaan kitab suci, penistaan nabi. Menurut dia tidak ada. Ya. Nah, sekarang kita akan paham bahwa yang nggak paham persoalan adalah si Nurholis, si Ahmad Nurholis ini. Nah, sekarang kita coba bicara fakta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nista itu sama dengan hina, sama dengan rendah. Maka kalau diberi imbuhan menjadi kata kerja, menghina atau menista atau merendahkan. Nah, sedangkan penistaan agama itu sama dengan tindak penghinaan, penghujatan atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu kelompok atau komunitas. Kan begitu ya, dan kita cukup paham. Ini kata kerja. Jadi yang dipersoalkan itu adalah pekerjaan atau tindakan itu yang dikasuskan, tapi dia nggak paham. Nah, kalau kita melihat pengakuan dia bahwa agama kita suci nabi tidak bisa dinista, yang jadi persoalan adalah penganutnya, berarti dia nggak paham yang di perbincangan publik itu apa. Dia tidak bisa membedakan kata penistaan dan kenistaan, tidak bisa membedakan nista dan penistaan, ya kan? Tidak bisa membedakan kata keadaan dengan kata kerja. Nah, jadi perdebatan publik ini bukan soal Muhammad atau Maria nista atau tidak, kan bukan itu yang dikasuskan. Yang jadi persoalan yang dibawa ke proses hukum itu adalah kelompok atau orang atau pribadi atau individu atau komunitas atau korporat yang melakukan tindakan penistaan atau penghinaan. Itu yang diproses hukum ya. Tapi lucunya di sini si Nurholis ini kan pendidikan S2, tapi yang begitu dia nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi nanti ada kejadian lucu. Bagaimana dia tidak tahu bahwa yang dipersoalkan publik selama ini apa, walaupun pada akhirnya dia ngerti. Ya, insya Allah ngerti. Ya, nanti akan lihat kejadian lucunya. Oke, berikutnya, kalau dia memang mikir waras, harusnya ya, seperti misalnya pada umumnya, dia tadi menyebut bahwa penafsiran itu pasal karet ya. Jadi kalau ada tuduhan bahwa penistaan, maka yang muncul adalah pasal karet. Betul bahwa dalam menafsir hukum ya wajar ada
penafsiran yang berbeda misalnya. Ada penafsiran yang bermacam-macam, para pakar hukum berbeda-beda, itu memang sesuatu hal yang biasa, tapi tidak berarti bahwa menghilangkan fakta hukum, fakta bahwa adanya penistaan, kan begitu. Nah, buktinya bahwa kita ada namanya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kemudian ada persidangan, ada undang-undang, itu memproses kasus penistaan. Lah masa iya semuanya salah gitu loh, yang benar adalah si Nurholis. Kalau memang tidak ada namanya penistaan seperti itu, penistaan Tuhan, penistaan agama, penistaan Nabi, itu sama aja mengatakan bahwa apa yang dilakukan kepolisian, kejaksaan, kehakiman, undang-undang semuanya salah. Yang benar adalah si Nurholis. Ini tentu hal yang sangat lucu dan apa ya? Harusnya dia itu yang berpikir kenapa dia beda sendiri. Masa dia pintar sendirian gitu, dia paham sendirian, nggak, masa yang lain salah semua gitu. Nah, kemudian dia nggak paham bahwa menghina Nabi tidak berarti menjadikan keadaan Nabi itu menjadi hina, gitu ya. Jadi itu tadi persoalannya, dia nggak bisa paham kata-kata nista, penistaan, menista, itu nggak bisa membedakan, sehingga jadilah dia ngotot untuk hal yang sebenarnya bukan hal yang sulit untuk dipahami. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, menghina Nabi tidak berarti menjadikan keadaan Nabi menjadi hina, bukan ya. Tapi menghina Nabi adalah tindakan penistaan, dan inilah yang diproses hukum. Nah, itu sekali lagi saya tegaskan, si Nurholis tidak bisa membedakan makna hina yang berarti itu kata keadaan, dan menghina itu kata kerja. Ya, hina tidak bisa diproses hukum, tetapi menghina itu diproses hukum. Sama seperti gini misalnya, ibunya atau si bapaknya Nurholis misalnya, oh ibumu giginya kayak ular misalnya. Ya, ibumu ular misalnya. Faktanya ibunya ular apa bukan? Bukan. Tetapi perkataan atau pernyataan tindakan seperti itu adalah sebuah penghinaan. Itulah yang diproses hukum. Bukan berarti ibunya itu ular atau bukan. Itu yang diperdebatkan, bukan. Nah, inilah yang si Nurholis ini ya perlu belajar berpikir. Dia mungkin kebanyakan mikirkan penghalalan beda agama, jadinya ya gini, nggak nyampe pikirannya. Coba kita lanjut ya. Aman gitu. Bayangkan misalnya pada saat saya memiliki pandangan yang berbeda dengan kalangan mayoritas atau mainstream misalnya, kemudian saya dituduh melakukan penistaan. Nah, itu kan bahaya. Dalam konteks demokrasi berarti saya nggak punya kebebasan, kan begitu gitu. Nah, oleh karena itu kembali pada persoalan Holy Wing. Oke, di sini juga saya menemukan poin-poin masalah dari pemikiran si Ahmad Nurholis ini. Nah, dia menganggap bahwa ini menghalangi kebebasan, hak kebebasan. Kemudian dia berbeda dengan apa yang dipahami oleh mainstream, oleh kebanyakan orang, lalu dianggap penistaan. Ini kan halu namanya ya. Kenapa? Sejak kapan demokrasi sama dengan kebebasan menista? Yang dipersoalkan kan bukan demokrasi, bukan menghalangi kebebasan berbicara, bersuara. Yang dipersoalkan, dikasuskan itu adalah menista. Perbuatan menista itulah yang dikasuskan, dan dia nggak ngerti seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian demokrasi itu memberikan kebebasan menyatakan pendapat, betul sekali. Ya, jadi menyatakan pendapat itu adalah kebebasan yang memang diakui baik secara demokrasi, di konstitusi kita juga kebebasan menyatakan pendapat, bersuara itu dilindungi oleh undang-undang, diatur oleh hukum. Setiap warga negara itu berhak ya menyatakan pendapat, itu haknya. Nah, tetapi karena kita bernegara tidak bisa suka-suka ya menyatakan pendapat di muka umum, ada aturannya, ada hukum. Kenapa bisa begitu? Karena masing-masing orang merasa punya hak. Kalau tidak diatur oleh hukum, maka terjadi benturan. Nah, kalau benturan, kebebasan itu bukan menimbulkan kebaikan, malah menimbulkan masalah. Ya, yang satu menghina yang lain, yang karena merasa bahwa itu adalah hak saya menghina Anda, sementara hak yang lain juga merasa tidak penting, tidak ingin dihina. Jadi antara hak yang satu itu dibatasi oleh haknya juga yang lain. Dan itulah pentingnya hukum, dan ini yang sedang diproses.
Jangan sampai nanti karyawan Holy Wings itu merasa bahwa kami pantas menggunakan iklan seperti ini, promosi menggunakan nama Muhammad dan Maria di minuman keras. Tetapi hak yang lain juga umat, baik Muslim, Kristen atau Katolik, itu menganggap bahwa kami tidak ingin, tidak mengharapkan, tidak menginginkan nabi kami, ibu yang melahirkan Tuhan kami itu dinistakan dengan cara seperti ini. Nah, ini yang tidak dipahami. Nah, terus si Nurholis nampaknya ya nalarnya agak sungsang. Dia halu di sini. Dia tuduh seolah-olah beda pendapat itu dianggap penistaan. Nggak ada yang mempersoalkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Dan nggak ada pelarangan perbedaan pendapat. Sejak kapan beda pendapat itu menista? Itu beda banget. Dan dia nggak paham. Saya nggak tahu ini S2-nya itu betul apa dia ngarang-ngarang gitu loh ya. Atau jangan-jangan selama kuliah S2 ya kebanyakan meja yang di kantin ketimbang menyimak apa yang dipaparkan oleh dosen gitu ya. Nah, Tuhan melarang itu menista. Undang-undang juga melarang penista. Nah, Nurholis menganggap tak ada penistaan. Nah, ini yang problem. Yang masalah siapa coba? Ya kan? Masa ya Nurholis lebih benar daripada siapapun dan malah Tuhan yang harus disalahkan gitu ya. Ini problemnya. Jadi nampaknya dia gagal fokus memahami konteks. Ya, oke, coba kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana tragedi berikutnya ya? Nah, itu kembali pada persoalan Holy Wing. Jadi kalau toh Pemprov itu harus menutup. Sebentar Pak Nurholis, itu tadi belum clear. Kita butuh pengulangan dan penegasan. Jadi menurut Anda promosi dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria bukan penistaan agama, bukan bagian dari penistaan tapi agama. Tapi itu kalau orang Jawa bilang ngece, kira-kira gitulah. Ngece tapi keterlaluan, kira-kira gitu. Tapi Anda sebagai umat Muslim tersinggung tidak dengan hal ini? Ya, ngece keterlaluan itu namanya menista itu. Gimana ente? Iya, abang kita pribadi bisa merasa ternista. Nah, ini yang harus dipahami gini loh. Agama, kitab suci, Tuhan itu nggak bisa dinista. Ya sudah. Gitu. Terus, kenapa tadi bilang bukan penistaan? Ya bukan penistaan, yang ternista kan kita sebagai penganutnya, Bang. Gitu loh. Tuhan itu maha suci, begitu juga agama Ya gitu udah tahu begitu, ya jangan ternodai. ngomong sebaliknya dari itu. Nah, kalau ngomong sebalik dari itu namanya menista. Enggak, yang sebaliknya itu gimana maksudnya? Ya tadi Muhammad tuh dimuliakan. Iya, betul. Kok diundang minuman keras kayak begitu? Yang Itu diundang oleh menista. Holy Wing kan bukan Nabi Muhammad, Bang. Orang yang bernama Muhammad. Yang kemudian memang yang kita bicarakan si Holy Wing bukan Nabi Muhammad. Makanya kan. Karena itu maksud saya jangan terlalu jauh juga dibawa sampai ke Nabi Muhammad. Soal definisi. Kolis, bukan umatnya yang dinista, tetapi nabi kita yang dinista. Karena itu adalah nabi kita. Nabi itu menurut kita adalah yang suci, manusia pilihan, yang saya jadikan simbol, jadikan ikon dalam keimanan dan keagamaan kita. Ketika itu dinista, maka umatnya itu menganggap sebagai hal yang masalah. Itulah yang disebut dengan penistaan. Bukan kitanya yang dinista, bukan pula nabi itu nista, bukan, tetapi perbuatan atau tindakan menista. Itulah yang diproses oleh hukum. Masih juga nggak nyambung ya. Saya membayangkan ya, membayangkan gimana gedeknya ya Andro, Maria, Ustadz Felix, Egy Sujana dan narasumber di forum ini ya. Sulit sekali memahamkan makhluk yang satu ini. Kok nggak paham padahal sudah dijelaskan berulang-ulang dan sedemikian rupa. Dia itu nalarnya ditaruh di mana ya? Katanya S2 tapi kok gini ya. Oke, coba kita lanjut. Soal definisi yang kita berbeda boleh saja, tetapi kita pakai hukum. Hukum itu exactly. Pasal 5 ayat angka 5 ya. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 itu yang bertanggung jawab itu direksi. Pemegang saham juga harus bertanggung jawab. Jadi kalau 3.000 anggotanya atau karyawannya dibubarkan atau dipecat atau tidak lagi ada kerjaan, tanggung jawab dia. Kasih pesangon setahun misalnya cari kerja. Dalam soal itu saya sependapat dengan Bang Egy gitu ya.
Karena itu justru yang harus kita pastikan adalah Pemprov DKI sebelum menutup harusnya mengawal bagaimana manajemen itu bisa memberikan pesangon misalnya gitu. Jadi nggak tiba-tiba menutup lalu kemudian ini ter-PHK. Ini makin lucu lagi nih, makin lucu lagi. Ini ditutup karena melakukan pelanggaran hukum. Jadi persoalan karyawan itu lain lagi, tapi ini persoalan hukum. Inilah yang membuat Pemprov melakukan penindakan, yaitu menutup. Gitu loh. Adapun soal karyawan itu seperti apa, itu ya masalahnya harus dilempar ke pemilik usaha. Selama ini mereka menikmati keuntungan, selama ini mereka mempromosikan produk, selama ini mereka juga merekrut karyawan, kemudian mempekerjakan, kemudian memberi gaji yang begitu gede sampai para karyawan itu begitu bersemangat luar biasa sampai menista agama pun, bahkan kadang di antara mereka juga muslim, mereka lakukan itu. Mereka begitu memperhatikan soal itu, tetapi kenapa begitu melakukan tindakan pelanggaran dan Pemprov itu melakukan penindakan, yaitu menutup, mereka teriak, ya gimana nasib karyawan? Lu selama ini kenapa nggak dipikirkan? Toh mereka bekerja di situ juga pilihan. Perusahaan yang lain nggak teriak-teriak kok. Kenapa cuma mereka? Selama ini mereka menikmati keuntungan, kalem-kalem aja, adem-adem aja. Mereka melakukan pelanggaran. Yang diizinkan adalah beli kemudian tidak dikonsumsi di tempat. Mereka melakukan pelanggaran. Yang diizinkan adalah minuman keras yang berkadar alkoholnya adalah maksimal 5% untuk golongan A, tapi mereka jual apa? Golongan C yang kadar alkoholnya 20-45%. Melanggar itulah yang ditindak oleh Pemprov. Nah ini kok nggak dipahami. Kalau soal karyawan lagi-lagi, ya jangan dilemparkan ke Pemprov, karena itu sebuah resiko. Yang lain juga mengalami hal yang sama. Orang sampai jadi tukang gali got, orang jadi jualan bakso, jualan gorengan, jualan cilok. Nah itu karena memang konsekuensi sebuah pilihan. Lah kenapa mereka buat dipikirin? Yang lain biasa saja. Kok lucu banget gitu loh ya. Oke, coba kita lanjut. Dan dalam ilmu hukum, orang yang di gunung, orang tengah laut, udah dianggap tahu. Ngapain Pemprov ngasih tahu-tahu begitu lagi? Udah dianggap tahu. Itu konstruk hukum begitu. Jadi Anda jangan menggiring-giring, kita harus beri penjelasan dulu. Itu enggak. Tapi filosofi hukum, Bang, penegakan hukum itu kan dalam rangka untuk menegakkan keadilan, kebenaran, tapi juga kemanusiaan, kan begitu. Pak Nurholis, hukum tidak hanya keadilan. Ada dua elemen lagi, satu kepastian, yang kedua manfaat. Baik. Nah, saya bicara kepastian hukumnya. Kepastian hukumnya. Tapi manfaatnya di mana? Manfaatnya dia mungkin jadi hikmah, nggak minuman keras itu. Kan kalau kerja di tempat minuman keras haram itu. Lalu keberlanjutan hidup mereka bagaimana, Bang? Iya, tanggung si Hotman yang punya perusahaan. Nah inilah yang harus dikawal oleh Pemprov DKI. Bisa begitu. Udah jelas. Masih juga ngeles ya. Dia nggak ngerti hukum. Egy Sukjana itu kan praktisi hukum. Lah dia nggak ngerti kok ya, si Nurholis ini kok melawan orang yang ngerti hukum. Nah makanya saya perlu katakan, nampaknya si Nukoli ini otak error phone 404 nampaknya. Keadilan dan kemanusiaan dia ngerti. Oh iya, perlu kemanusiaan, keadilan, tetapi dia nggak ngerti kewajiban manusia untuk taat pada hukum ditetapkan oleh Tuhan maupun ditetapkan oleh pemerintah. Dia nggak ngerti, iya kan? Nah coba, kalau memang mereka menganggap bahwa menggantungkan hidupnya di situ, coba, dan yang dipikirin hanya soal makan, apa bedanya manusia dengan hewan, Kolis? Apa bedanya coba? Kok yang dipikirin hanya makan, yang penting bisa makan, nggak peduli itu halal apa haram, kan gitu ya? Ini aneh, tapi ya begitulah mereka. Oke, coba kita lanjut. Itu kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Felix Xiao, dan ini cukup cetar ya sahabat.
Kenapa ente jadi mikirin yang begitu? Kita boleh ke aja? Ustadz Felix Xiao, Bapak-bapak, kita ingin dengarkan pandangan Ustadz Felix Xiao, apakah ini masuk kategori pasal penistaan agama ketika promosi menggunakan nama Muhammad dan Maria? Tadi katanya bukan Pak Ustadz. Mau gantian tempat dulu Bang? Supaya lebih akrab. Baik, Lebih dekat. Assalamualaikum, kita simulasi dulu kali ya. Saya pengen ngasih tahu, tadi kan Bang Erles kan mungkin ditanya ya, gimana cara kita membuktikan bahwa ini adalah penistaan agama? Bahwa ini adalah bagian daripada sebuah kampanye yang terstruktur, tersistematis dan pasti disengaja. Bagi saya nggak ada dugaan disengaja, nggak, pasti disengaja. Contoh. Ya, oke, luar biasa. Ini begitu ngomong langsung menohok ya, bahwa kasus promo Holy Wing ini terstruktur, sistematis dan pasti disengaja. Bukan lagi dugaan disengaja, tapi pasti disengaja. Dan itu kesimpulan di awal oleh Ustadz Felix. Coba kita lanjut. Dalam peribahasa bahasa Arab itu ada khalif tu'rof. Kalau Anda mau terkenal, Anda menyelisihi orang. Apalagi misalnya kalau lebih mau terkenal lagi, kata orang Arab, kencing itu air zam-zam. Pasti kamu terkenal. Jadi artinya kalau kita mau terkenal, kita harus melakukan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan. Semakin besar kadar penyelisihan itu, maka semakin besar pula kontroversi yang akan didapatkan. Alias kalau dalam marketing, dalam online marketing, itu berarti adalah sesuatu yang nanti akan menarik interest. Itu sudah pasti. Karena saya dari tahun 2008 sampai tahun 2014 itu di manajer marketing. Jadi kita tahu proses marketing itu seperti apa. Nah, interest ini adalah ditarik dengan tadi kontroversi. Contoh misalnya, semakin besar kontroversi, semakin deltanya semakin besar, maka semakin besar kontroversi dan interest yang dihasilkan. Contoh, kalau saya bilang, Mbak Maria, kalau Mbak Maria mau pakai kerudung, saya kasih 2. Itu kan, itu promosi saya. Atau kalau mau lebih ngeri lagi, saya bilang gini, Mas Andromeda kalau mau pakai kerudung, saya kasih 4. Bisa paham ya? Itu kontroversi lebih besar. Atau kalau saya bilang sama Mas Eko, kalau Mas Eko mau berhenti fitnah, saya kasih kerudung. Nah, itu kalau misalnya lebih besar lagi berarti nggak tahu kan, semakin besar berarti simulasi. Semakin besar kontroversi, orang semakin tertarik kan. Ini betul-betul nampol si Eko ya. Dia nggak bisa melawan, nggak bisa menggugat. Kenapa? Karena tadi Ustadz Felix di awal mengatakan ini simulasi, dan ini sangat cerdas ya, kecerdasan Ustadz Felix. Saya katakan tadi di atas standar rata-rata. Dia menyatakan bahwa ini sebuah simulasi, jadi nggak bisa diprotes ketika mengatakan bahwa jika Eko berhenti untuk menghina maka akan diberi kerudung ya. Seperti itu tadi katanya ya. Lagi karena ini hanya simulasi ya, nampol banget, luar biasa strateginya, caranya. Nah, ini yang membuat Ustadz Felix itu sangat dibenci oleh kawanan buzzer RP. Oke, kita lanjut. Gitu kan ya, karena kita bicara kontroversi. Karena ini adalah masalah attention dan interest. Attention dan interest nggak punya value. Jadi dia pokoknya mencari yang diselisihi, maka dia pasti akan terkenal. Berarti kalau kita lihat miras minuman keras, mana yang paling berseberangan dengan miras, semakin dia deltanya semakin jauh, semakin akan dapat itu materi promosi, semakin akan goal itu materi promosi. Maka dicari siapa sih yang kira-kira paling berseberangan dengan miras, kalau bukan orang muslim. Karena di Indonesia orang sudah tahu, orang muslim itu tidak boleh minum miras, nggak boleh minum khamar, segala sesuatu yang menghilangkan akal. Maka dicarilah berarti Islam. Kalau gitu simbol Islam yang paling kuat siapa? Iya, oke. Ini Ustadz Felix mengurai begitu sistematis ya, betul seperti yang disampaikan di awal. Dan ini menariknya beliau retorikanya, dan ini juga yang membuat beliau ini penting diundang ke sini untuk menyampaikan ini. Dan coba kita simak apa yang dikatakan berikutnya, dan ini betul-betul luar biasa. Saya termasuk apresiasi, dan semoga kehidupan beliau barokah ya. Amin. Simbol Islam yang paling kuat adalah Nabi Muhammad. Nggak mungkin orang muslim itu nggak hormat pada Nabi Muhammad. Nggak mungkin orang muslim itu diam ketika dia berhadapan dengan nama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nama Nabi Muhammad ini lebih penting daripada segala-galanya bagi orang muslim. Maka dipilihlah nama Muhammad. Kalau saya berandai-andai jadi orang yang marketingnya, saya akan mikir begini. Kalau gitu, kalau Muhammad doang, ketahuan dong niatan gue.
Berarti gue cari yang lain lagi nih. Yang mana ya? Kalau cowok namanya Muhammad, maka kalau perempuan, Masya Allah, Maria. Bukan hanya di Katolik, Bunda Maria, bundanya Yesus Kristus. Di kita Maryam, sama, bacaannya Maria, Maryam, sama. Bagi kita adalah bunda suci, perawan yang tidak pernah tersentuh manusia. Dan Oke, ini yang dari Katolik juga manggut-manggut. Kemudian Eko Kun tadi begitu terpaku. Kemudian Nurholis juga nggak bisa berkicau. Dan kita lihat seperti apa lanjutannya ya sahabat. Pantau terus, jangan kemana-mana, simak sampai selesai ya sahabat. Ini sangat menarik. Suciannya ini disebut oleh Rasulullah. Artinya ini juga menyinggung kita sebagai orang-orang muslim. Penyebutan nama Maria ini berseberangan. Ketika kemudian ini ada di meja orang yang bahas, oh ini goal ini pasti nih. Ini nggak mungkin nggak menimbulkan kontroversi. Tapi Ustadz, apakah betul-betul sebegitu terstrukturnya? Oke, nanti saya jelasin. Nanti kita sampai ke sana. Ini pasti akan goal. Nggak mungkin nggak menimbulkan kontroversi. Pasti menimbulkan kontroversi. Dan ini adalah dalam ilmu komunikasi, attentionnya dapat, interestnya dapat. Tinggal di convert ke action. Tinggal di convert kepada langkah-langkah yang lain, kan gitu kan ya. Oke, kalau gitu kita lihat. Mungkin nggak ini adalah langkah yang sangat terstruktur. Kenapa TV One warna merah? Kenapa TV One warna merah? Mencolok? Berani, Bang. Bukan yang mencolok. Kenapa TV One di tempat-tempat yang lain ini merah, ini merah, ini merah segala macam? Kenapa nggak ada yang hijau? Kenapa nggak ada yang warna biru? Kenapa? Oke sahabat, tarik nafas dulu. Biar sambil berpikir pelan-pelan dan memahami secara sistematis apa yang dipaparkan oleh Ustadz Felix Xiao ini. Ya, sambil minum-minum dulu air putih biar apa yang disampaikan beliau makin dipahami secara logik dan masuk ya. Insya Allah. Terus. Nggak ada yang warna kuning karena TV One punya namanya warna corporate. Benar kan? Sebagai manajer marketing, kita sudah brief kepada seluruhnya bahwa perusahaan itu punya value, perusahaan itu punya prinsip, perusahaan itu punya budaya, dan itu semua orang harus tahu. Dari direksi sampai dengan tukang sapu, itu semua harus tahu bagaimana visi perusahaan, misi perusahaan, lalu bagaimana kemudian nilai-nilai yang dijunjung perusahaan, budaya perusahaan. Sehingga yang saya khawatirkan, Holy Wings ini sudah memberikan brief kepada orang-orangnya bahwasanya mereka itu pengen berhadapan-hadapan dengan sesuatu yang bersifat mainstream. Karena yang Oke, paham ya sahabat. Nah ini maksud Ustadz Felix bahwa Holy Wings pengen menanamkan ke karyawan bahwa mereka ini memang berhadapan dengan agama. Karena mereka memang menjual sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan ini bisa dilihat dari narasi-narasi disampaikan di promo-promo Holy Wings. Kan begitu ya. Pelan-pelan kita lanjut. dijual mungkin sesuatu yang bukan mainstream. Mungkin sesuatu yang dalam tanda kutip berlawanan dengan agama. Maka muncul promosi kayak gitu. Artinya adalah apa? Ini adalah puncak daripada gunung es yang besar. Apa kemudian di bawah gunung es ini yang kita lihat ini? Narasi-narasi desakralisasi terhadap agama, monsterisasi terhadap agama. Di barat sana, ketika mereka kemudian melihat agama, mereka jadi sudah bully-bulian. Karena di sana nggak ada muslim, mungkin ya walau bisawab, orang-orang Katolik di sana kenapa nggak protes kita nggak tahu. Di barat, di Hollywood itu udah lebih ngeri lagi. Mereka menganggap tindakan menistakan agama, membuli, mocking terhadap agama, atau mengolok-olok agama, ini sebagai sebuah tindakan keren dan modern. Sebagai tindakan yang intelektual. Termasuk Holy Wings, misinya sejauh itu? Kita belum tahu, maka saya jelasin dulu. Ini di luar negeri. Ada kemudian komik yang kemudian ngomongin agama. Semakin berani nyinggung agama semakin hebat. Ngomong tentang Yesus ini, ngomong tentang Yesus itu dan seterusnya. Nyobek Quran. Bahkan ada film Hollywood yang ada kitab suci agama yang lain, terus kemudian mohon maaf dioles dengan kotoran. Dan itu ditayangkan tanpa ada protes. Maka kalau kita berbicara tentang toleransi, kalau misalnya Anda itu apa-apa dikit-dikit, oh nggak apa-apa, kita nggak tersinggung, dikit-dikit apa-apa kita nggak tersinggung, kita toleransi. Setiap orang yang toleransi pada semua hal, itu orang bingung dan nggak punya prinsip. Cerdas, luar biasa. Orang yang toleransi pada semua hal itu adalah orang yang bingung dan tidak punya prinsip. Wow, nampol banget. Nampol banget Eko.
Nurholis. Entah apa yang dipikirkan mereka ketika mendengarkan pemaparan Ustadz Felix. Kita lanjut. Agamanya dihina, dia bilang enggak, ini bukan penistaan agama. Ketika kemudian nabinya kemudian dikatakan jelek, ini bukan penistaan agama. Kalau misalnya terus kemudian agamanya kemudian dibilang ini adalah sesuatu yang kadrun dan segala macam, mabuk agama, ini bukan penistaan agama. Nah, ketahui orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang bingung. Kenapa? Karena dia nggak punya prinsip. He stands for nothing. Tapi Pak Nurholis nggak bingung dong. Saya nggak ngomong. Bilang tadi bukan saya nggak penistaan ngomong agama. loh. Makanya saya katakan ini adalah apa yang kemudian saya sampaikan berdasarkan struktur yang saya rinci tadi. Okay. Nampol banget, ada luar biasa. Kebayang sahabat kecerdasannya Ustadz Felix ini ketika mengurai sebuah argumentasi disampaikan dengan retorika yang sangat rapi dan tertata. Wah, luar biasa. Semoga Allah memperbanyak ya orang seperti Ustadz Felix Xiao. Amin. Oke, berarti kalau kita lihat seperti apa kasusnya Holy Wing ini, maka promosi yang kayak gitu, itu sudah mendapatkan hasilnya. Dia terkenal, viral, famous. Meskipun terkenalnya dalam tanda kutip negatif. Sudah didapat tuh. Nah, cuman kalau nggak ada yang ngomong nih, ini pasti lanjut lagi. Karena ini sudah jadi narasi. Dan narasi apa yang dikembangkan di Indonesia adalah desakralisasi agama. Simbol-simbol agama dilecehkan. Nggak ada masalah kalau kita bertentangan dengan agama. Orang-orang melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan agama dianggap sesuatu yang lumrah. Nah, desakralisasi simbol-simbol agama dan monsterisasi terhadap agama ataupun segala macam yang mereka tuh pengen melemahkan fungsi-fungsi agama, ini yang justru harus diwaspadai oleh orang-orang di Indonesia. Jadi bukan sekedar kreatif kebablasan saja. Karena saya melihat ini adalah narasi besar yang harus diwaspadai sama-sama. Oke, yang kedua. Oke, ini sebuah peringatan yang disampaikan oleh beliau bahwa ini narasi besar dan ini memang narasi global ya. Narasi global yang tidak bisa dipungkiri begitu saja. Ya, kalau teman-teman nggak percaya, silakan baca narasi-narasi yang disampaikan oleh kepala misionaris ya, namanya Samuel Swimmer. Silakan cari di Google Samuel Swimmer ketika menyampaikan pesan-pesan kepada para pastor agar mereka masuk ke negara-negara di situ mayoritas Muslim atau ke negara Muslim, strategi apa yang mereka lakukan. Nah, saya tidak akan membahas di sini, tetapi mungkin mudah-mudahan di kesempatan lain akan saya membahas soal itu. Seorang Samuel Swimmer yang sangat terkenal, apa yang didoktrin terhadap pastor-pastor dan pemuka-pemuka umat non Islam ya, ketika masuk ke negeri Muslim seperti apa. Salah satunya adalah tentang bagaimana agar generasinya itu mabuk, bersantai-santai, mereka mengeluarkan pemahaman atau karakter Islami dari orang-orang Islam. Nanti akan kita bahas tersendiri ya sahabat. Oke, kita lanjut masih di Ustadz Felix Xiao. Saya juga nggak sepakat kalau seandainya Holy Wings ditutup. Kenapa? Karena masalahnya bukan itu. Mohon maaf, kenapa? Yang harusnya ditutup itu yang lebih besar. Khomernya yang dilarang. Ya kan ya? Mirasnya yang dilarang. Kenapa kemudian miras di bawah 5% doang yang diperbolehkan? Berarti mabuk 5% boleh? Harus. Ya. Jadi yang diperbolehkan pemerintah DKI untuk dijual Holy Wings itu pun harus dibawa pulang, bukan diminum di tempat, adalah miras golongan A yang kadar alkoholnya itu maksimal 5%. Pelanggarannya di situ adalah mereka menjual yang alkohol 20-45%. Seperti itu. Nah, sementara dalam Islam yang namanya miras mau seberapa persen pun itu adalah haram. Ya, jika banyaknya itu menyebabkan mabuk, maka sedikitnya pun haram. Kan gitu ya. Dalam Islam seperti itu. Jadi betul menampol sekali kata Ustadz Felix bahwa emangnya kalau 5% terus mabuknya 5% lantas menjadi boleh gitu. Ya sama saja, mau 45% mau 5% tetap saja itu khamr yang tidak boleh dijadikan minuman. Ya, harusnya itu yang dilarang. Bukan menutup Holy Wing tapi melarang peredaran mirasnya. Kalau jual bajigur ya, jual jual minuman sari kedelai tentu tidak akan dipersoalkan itu ya. Oke, kita lanjut. Yang ditutup adalah peredaran miras. Berarti saya mendukung Pak Anies untuk menutup peredaran miras sehingga yang tadi berapa 3.000 karyawan? 3.000. Saya dari tadi mikirin loh. Kenapa nggak ada yang mikir sih? Lah Holy Wings kan banyak tuh. Berapa cabang? 44 cabang. Kan bisa jualan air. Bisa jualan susu kedelai, bajigur.
Disebarkan seluruh Indonesia kan dapat untung juga. Bukannya katanya Pak Anies kan juga begitu, masalah di Jakarta kita bukan perlu lebih banyak miras. Makanya harusnya kan sahamnya DKI juga dijual harusnya. Kenapa? Karena ini masalah lebih besar lagi nih. Ya, setuju. Saham bir yang milik DKI dijual. Ya, kalau nggak salah sudah ada wacananya seperti itu, tapi ditentang oleh DPRD yang dari PDIP ketuanya. Oke, lanjut. Karena masalah yang saya lihat adalah harusnya ditutup sekalian adalah mirasnya sekalian. Karena bagaimanapun juga, kalau kita berbicara hukum nggak akan habis. Pakar hukum semua aja berbeda pendapat. Saya berbicara tentang etis. Kalau Anda berbicara tentang etis, maka 3.000 karyawan itu, begitu dia masih kerja di Holy Wings, dan masih dia jual khamr, dan masih melakukan tindakan-tindakan seperti itu, lebih kesianlah mereka. Kenapa? Hukuman sosial masyarakat itu lebih kejam dan lebih sulit daripada hukuman dari segi hukum. Nah sekarang apa sudah terjadi? Masya Allah, ini semua orang di meja ini nggak ada yang nggak sepakat loh kalau ini adalah bagian daripada penistaan. Pak Nurholis kecuali. Tapi semuanya sepakat di meja diskusi dialog ini, semua sepakat bahwa kasus Holy Wings itulah penistaan agama, kecuali satu makhluk yang ada di situ, yaitu Nurholis. Langsung kena tampol ya. Kita tunggu. Setelah itu kayaknya dia tobat deh. Tapi semuanya sepakat. Saya rasa seluruh orang Indonesia juga sama. Semuanya sepakat bahwa ini adalah bagian daripada penistaan. Minimal. Walaupun orang nggak berani ngomong, mereka pasti tersinggung. Minimal penegak hukum. Saya yakin Nabi Muhammad loh yang kemudian diomongin. Pertanyaan saya tuh sering mikir begini. Gimana kalau andaikan di hari akhir kita tuh nggak dilihat sama Nabi Muhammad? Atau kita ngelihat beliau, kita nyari beliau, kita nggak ada. Di dunia ini mungkin ada banyak yang bisa bantu kita. Masya Allah. Ya, tenang dulu ya sahabat. Renung ya. Apa yang dikatakan Ustadz Felix Xiao ini betul-betul menusuk bagi orang yang di hatinya, di kolbulnya ada iman. Ya, sahabat yang menonton, menyimak apa yang saya sajikan ini, ya sampaikan di kolom komentar tanggapannya. Ini luar biasa dahsyat. Ya, selalu kita doakan semoga Ustadz Felix Xiao amalnya selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala, diarahkan untuk hal-hal yang selalu barokah dan memberikan pencerahan kepada umat. Oke, kita lanjut. Keyakinan kita loh. Tapi setiap penegak hukum, setiap kemudian hakim dan seterusnya, dalam hati kecil mereka, saya yakin mereka pasti masih punya kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Dan kita selalu bilang begini, hate speech lah, lalu kemudian kita bilang tentang masalah kita ini selalu intoleran lah. Ingat teman-teman sekalian, hate itu nggak bisa dipisahkan dari love. Orang yang punya love pasti punya hate, dan itu equal. Contoh misalnya, saya sayang dengan ibu saya. Karena saya sayang dengan ibu saya nggak terima kalau ibu saya itu dinistakan. Saya sayang dengan istri saya, maka kalau dia disuit-suit sama orang di tengah jalan tuh, saya nggak akan bilang sama dia, "Dek, sabar. Yang penting saya kan sudah nafkahin kamu." Itu tidak menghilangkan gangguan yang dia terima. Dan mungkin rasa sakit hati ternyata suaminya nggak bela dia. Gitu kan ya? Saya sayang dengan bapak saya. Andaikan bapak saya itu dihina orang, dan yang hina ada 10 orang, dan saya nggak sanggup untuk bela bapak saya, walaupun saya harus kemudian kalah, mendingan saya kalah daripada saya mundur. Saya sayang dengan bapak saya, ibu saya, istri saya sayang dengan anak-anak saya. Maka saya sayang dengan anak saya benci banget sama orang-orang yang mungkin mereka melecehkan anak-anak saya. Dan asal orang-orang tahu, Nabi Muhammad dibandingkan dengan bapak saya, ibu saya, istri saya, anak saya, bahkan nyawa saya sendiri, itu nyawa kita masih terlalu murah untuk itu. Masya Allah, luar biasa, sangat menusuk. Masya Allah. Maka harusnya orang-orang ngerti. Justru karena mereka ngerti, mereka bikin promosi. Ini kan kurang ajar, gitu maksudnya. Maka jangan kemudian berhenti pada puncak gunung es. Lihat nih, narasi ini yang harus diselesaikan. Maka saya bilang, hukum jerak, supaya orang-orang di luar sana tahu bahwasanya jangan main-main berkaitan dengan agama. Betul tadi. Ya, saya sepakat bahwa harusnya memang tidak berhenti di 6 orang ini.
karena saya seperti yang sudah saya ulas di video sebelumnya, sahabat, bagi yang belum nonton, silakan nonton di video sebelumnya. Saya sudah ulas tentang masalah Holy Wings. Saya punya keyakinan juga bahwa ini tidak berhenti di 6 karyawan, ya, karena nggak mungkin karyawan yang mereka hanya menjalankan perintah, lantas ketika berkasus hukum ini seolah-olah mereka yang salah. Nggak mungkin mereka melakukan keputusan atau kebijakan yang luar biasa padahal membawa nama Saha, dan di sana biaya-biaya promosi, kok masa iya mereka bisa memutuskan tanpa pengetahuan manajemen? Ya, simak di video sebelumnya, sahabat. Oke, kita lanjut. Oke, sahabat, ini detik-detik yang luar biasa ketika Nurholis akhirnya mengakui dan memahami yang dipersoalkan publik itu apa. Coba simak. Sebelum melanjutkan penjelasan Ustadz Felix tadi, kita ke Pak Nurholis untuk memperjelas lagi. Ya. Apakah penyebutan Muhammad dan Maria itu menurut Anda tadi tidak mengandung unsur penistaan agama, atau sudah berubah pikiran setelah mendengarkan penjelasan Ustadz Felix Xiao mungkin, Pak Nurholis? Kalau mengandung unsur penistaan itu mengandung, tapi yang nista itu Holy Wing-nya, bukan Muhammadnya, bukan Marianya. Itu jadi maksud saya. memang ada betul, ada unsur penistaan agama, betul artinya ya. Udah selesai gitu. Ya, gimana Bang? Bang begitu kita maksud. Gimana Ya kan sih? boleh dong punya pemahaman seperti itu. Misalnya gini, analoginya gini, misalnya Bang Egy menghina saya. Saya belum tentu hina. Benar, kan itu. benar. Justru yang terhina bisa jadi Bang Egy kan, gitu kan? Benar, Itu. Kita persoalkan. Makanya sebagai penulis saya coba jelasin secara bahasa kali ya. Secara bahasa gini loh, Pak. Saya itu adalah pelaku, subjek. Oke. Bapak yang dikenai perbuatan adalah objek. Sedangkan kata kerjanya namanya predikat. Saya menista Pak Ahmad misalnya. Pak Ahmad nggak nista, Pak. Betul. Tapi saya melakukan penistaan. Nah, itu yang dihukumi. Itu yang dimaksud. Saya sangat paham itu, makanya kan yang penistanya itu yang melakukan penistaan, bukan yang dinista. Sekarang udah clear. Udah seharian membahas itu, dia kemana? Kok belakangan baru nyambung. Tapi kita bersyukur ya, akhirnya dapat hidayah. Tadinya nggak ngerti sama sekali, diulang-ulang, tapi akhirnya baru nyadar. Ya memang seperti itu. Ada penista melakukan tindakan penistaan. Yang dipersoalkan adalah tindakan penistaan itu oleh penista. Kok belakangan ya baru nyambung ya? S2 loh. Guru agama menjelaskan memang. Ada lagi? Baik, kalau tadi Nurholis yang dibacem sampai akhirnya sadar dan paham, dapat hidayah, sekarang giliran Eko Kun tadi. Apa yang terjadi dengan pernyataan Eko Kun tadi yang kemudian membuat Felix Xiao menyentil begitu luar biasa? Ini dia, sahabat. Enggak juga terlalu jauh. Ini orang kreatif mau cari marketing, mau bikin heboh, jangan ditarik-tarik. Wah, ini adalah terstruktur, yang enggak juga. Ini orang kreatif yang barangkali tidak punya sensitivitas melihat problem bahwa masyarakat kita beragama, kemudian mereka bikin program dan jadinya begitu. Kalau mereka tahu jadinya kayak gini, mereka nggak akan lakukan, gitu loh. Jangan juga terlalu wah banget ditarik kemana-mana. Wah, ada terstruktur. Siapa Maria siapa? Tahu, tapi mereka mungkin nggak tahu akibatnya. Mungkin mereka nggak tahu akibatnya sampai ke titik ini. Ini orang-orang kreatif barangkali yang mikir bagaimana menciptakan kehebohan sehingga timbul ada dampak marketingnya, gitu lah. Saya pikir itu. Tapi sekali lagi yang paling penting buat saya adalah itu dia. Ditutup atau tidak, tapi ada nasib orang yang harus diperhatikan. Itu yang jauh lebih penting bagi saya terhadap semua. Kita semua udah sepakat di sini. Iya, ini kebablasan dalam konteks promosi, menyinggung perasaan umat beragama. Nggak ada yang nggak sepakat. Menyinggung perasaan umat beragama, menyinggung perasaan orang-orang yang mengatakan bahwa nama tersebut adalah nama yang sakral. Oke, kalau begitu berarti Eko juga mengakui bahwa mereka sengaja. Mereka tidak tahu bahwa dampaknya separah itu akan membuat masalah bagi mereka, tapi berarti mereka sengaja dong bahwa menjadikan nama ini sebagai ikon untuk dibawa ke promosi yang membuat kemudian jadi masalah dan mereka masuk dalam proses hukum, ya. Nah, terus ada 2 poin di sini yang saya catat. Yang pertama adalah menekankan bahwa ini hanya kerjaan orang
kreatif membuat kehebohan, itu kata Eko ya. Nah, apa mereka sebodoh itu ya? Sebodoh itu mereka tidak memikirkan menjangkau hal yang ke depan ya, luar biasa bagaimana respon publik. Mereka hanya berpikir bahwa ini akan direspon publik luar biasa, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini akan berimplikasi hukum. Masa iya sih? Ya, padahal di situ ada direktur kreatif, di situ ada kepala promosi, kemudian sedangkan anak buah di bawah cuma upload, cuma itu kan hanya bagian yang mendesain, yang mereka hanya menjalankan perintah. Masa sih sebodoh itu gitu loh? Itu rasanya kok nggak masuk akal gitu ya. Masa lebih merekrut orang-orang yang seperti apa? Nggak punya perasaan sama sekali gitu ya. Mereka hanya tahu kreatif, tetapi mereka nggak tahu implikasi hukum. Masa sih sebodoh itu? Oke. Terus yang kedua, lagi-lagi masih sama. Jadi di sini saya perhatikan ada kesamaan ya. Ada kesamaan antara Eko, kemudian Nurholis, kemudian ada lagi satu tapi nggak perlu saya tampilkan. Namanya Pak Trubus, bahwa mereka memikirkan fokusnya adalah bagaimana 3.000 nasib 3.000 karyawan ex-Holy Wing ini. Jadi mereka hanya fokusnya, mereka nggak berpikir bagaimana kewajiban karyawan itu terhadap Tuhan. Mereka harus taat hukum, itu mereka nggak begitu memikirkan gitu ya. Mereka hanya memikirkan bagaimana bisa makan, tetapi mereka tidak berpikir bagaimana kewajibannya supaya mencari makan dengan cara yang lebih baik. Oke, sekarang kita lanjut ke Ustadz Felix. Kalau saya melihat ini kreativitas yang kebablasan. Tidak sampai sejauh itu berarti ya? Ya nggak sampai sejauh seperti tadi bahwa ada hal-hal yang terstruktur. Okay. Ya kejauhan kayak betul. Kita ngelihat solusinya semua khilafah ya kejauhan gitu loh. No, yang ngomong lebih jauh lagi. Saya dari tadi nggak ngomong khilafah loh. Jadi gini loh. Khilafah belum keluar iya, tadi, betul, Pak. Belum keluar. Masih jauh Pak, santai. Jadi gini loh. Saya tuh masih ingat banget bahwasanya orang-orang yang masuk neraka tuh juga bilang begitu. Persis banget dalam Al-Quran. Bilangnya gini, kalau saya tahu ujungnya begini, nggak gitu gue. Nah jangan sampai nanti kita semua berakhir yang sama gitu maksudnya. Maksudnya gimana Pak? Enggak. Orang-orang yang neraka. Enggak gini. Soal nasib ya. Saya sudah jawab. Penanggung jawab dalam konteks pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 40 tadi tahun 2007 itu direksi. Dan yang pemegang sahamnya itu, ya dialah tanggung jawab lah. Secara struktur di perusahaan itu. Adapun pemerintah juga harus tanggung jawab, karena rakyat Indonesia juga harus pikirkan. Maka poin pentingnya lagi, kalau Anda menganggap ini nasib penting, saya lebih penting tadi saya katakan penghinaan kepada agama Islam ini yang kurang ajar itu loh. Itu jauh lebih penting dari urusan itu yang tadi juga kita sepakati. Nah, oleh karena itu jangan dinafikan adindaku Bunda Maria yang urusan agama ini penting sekali. Imani oleh umat cari Kristiani terutama yang Katolik. Sekarang. Ya sudah, makan saya tambahin, dibubarin, nggak boleh gitu loh. Aku pikir wajar kebijakan publik. Ada orang yang lihatnya panjang, ada orang yang lihatnya pendek. Kebijakan publik itu nggak kalau dalam konteks konstruksi hukum harus lihat filosofisnya, historisnya, sosiologisnya, psikologisnya, dan yuridis. 5 elemen ilmu inilah kebijakan publik itu dibuat. Oke. Iya, jadi saya sepakat dengan pernyataan Egy ini ya. Jadi kalau mereka fokus pada 3.000 karyawan seperti apa, kenapa mereka nggak rame, kalau perlu demo nuntut, karena pemilik saham, kemudian ownernya ya, yang mendirikan itu kayaknya juga luar biasa. Itu loh. Karena gara-gara perlakuan pelanggaran hukum, akhirnya mereka terkena dampaknya ya. Harusnya mereka demo lah ke situ. Sedangkan Pemprov itu menutup ya kan reaksi ya, akibat dari kesalahan, akibat dari penistaan yang dilakukan oleh tim di Holy Wing. Walaupun dikatakan bahwa itu hanya karyawan, mereka tidak tahu apa-apa, ya perlu diusut. Karena secara logik kayaknya nggak mungkin kalau hanya karyawan tanpa diketahui, tanpa dipahami, tanpa disetujui oleh pihak manajemen. Seperti yang disampaikan oleh pihak manajemen dalam permohonan maafnya secara terbuka di media sosial. Nggak masuk akal menurut saya ya. Sekali lagi nggak masuk akal. Masa sih berhenti di 6
karyawan yang saat ini sedang ditetapkan di tersangka. Nah, mudah-mudahan proses hukum dan kasus ini bisa cepat selesai dan ada kejelasan seperti apa hasil, supaya umatnya juga ini melihat bahwa keseriusan menangani kasus ini betul-betul nyata gitu ya. Tidak ada dusta di antara kita. Sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam ulasan kali ini. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, sampaikan tanggapan di kolom komentar dan dukung perkembangan channel ini. Sahabat, semoga menjadi penebar barokah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.